Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Sebelum ke persamaan nilai mutlak linier satu variabel, maka apa yang dimaksud dengan persamaan nilai mutlak itu sendiri atau definisi nilai mutlak itu apa dulu? Baik, kita pelajari dulu konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak itu sendiri, saya misalkan ada seseorang yang berdiri tegak. Saya suruh perintah, maju 3 langkah ke depan, jalan. Maka dia akan maju sebanyak 3 langkah ke depan. Selanjutnya saya suruh anak tersebut 2 langkah ke belakang, jalan. Maka jumlah langkah anak tersebut maju dan ke belakang itu sama dengan 5, tidak lain adalah sama dengan konsep nilai mutlak itu sendiri. Misal, maju 3 langkah, saya misalkan positif 3. Kalau nilai mutlak, maka saya beri lambang seperti ini. Ditambah atau dilanjutkan dengan mundur 2 langkah, maka saya lambangkan dengan negatif 2 mutlak seperti ini. Maka bagaimana caranya? Ini sama dengan nilai mutlak 3. Berapa dia maju? Sebanyak 3 langkah, maka 3. Berapa dia langkahnya ke belakang? Sebanyak 2, maka sama dengan 5. Baik, kita misalkan yang lain. Kita ambil lagi misalnya nilai mutlak 6 ditambah dengan nilai mutlak 7, maka hasilnya sama dengan 6 ditambah 7, jadi sama dengan 13. Kita beri contoh yang ketiga. Misalnya mundur berarti 5 langkah misalnya, maka seperti ini ditambah atau dilanjutkan dengan maju 2 langkah, maka seperti ini, maka hasilnya sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Sehingga definisi nilai mutlak itu sendiri, kalau saya misalkan suatu bilangan X, di mana X anggota bilangan real, maka definisi nilai mutlak itu sendiri tidak lain adalah X nilai mutlak seperti ini mempunyai nilai X itu sendiri jika X-nya lebih dari sama dengan 0. X itu mempunyai nilai negatif X jika X-nya itu kurang dari 0. Bagaimana menerapkan definisi ini? Kita misalkan suatu bilangan. Contoh yang keempat misalnya. Negatif 10 ditambah nilai mutlak 8 sama dengan, kita lihat di dalam nilai mutlak ini negatif 10 itu kurang dari 0. Maka cara mengerjakannya yaitu negatif X, maka X-nya berapa? Negatif 10, maka negatif 10 ditambah dengan nilai mutlak 8, X-nya berapa? Lebih besar sama dengan 0, maka positif X itu sendiri nilainya. Sehingga hasilnya sama dengan 10 ditambah 8 sama dengan 18. Baik, saya berikan contoh berikutnya kombinasi. Misalnya nilai mutlak 12 ditambah 9 dikurangi nilai mutlak 7 sama dengan, misalnya ada soal seperti ini, maka nilai mutlak 12 karena X-nya positif, maka hasilnya bilangan itu sendiri, sehingga sama dengan 12 ditambah 9 dikurangi nilai mutlak 7 positif, maka bilangan itu sendiri 7,
Sehingga hasilnya 12 ditambah 9 itu 21 dikurangi 7 sehingga hasilnya 14. Berikutnya persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel itu ada 3 bentuk. Baik, sekarang kita beri contoh bentuk yang pertama. Contoh bentuk yang pertama. Nilai mutlak 2x dikurangi 3 sama dengan 5. Kita kembali lagi ke definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlaknya itu tadi nilai mutlak x itu sama dengan x jika x-nya lebih besar sama dengan 0 akan bernilai negatif x jika x-nya kurang dari 0. Maka yang di dalam mutlak ini kita definisikan seperti ini cara mengerjakannya. Yang pertama, x itu sendiri, x-nya apa? 2x dikurangi 3 sama dengan 5. Atau yang kedua, negatif x. Negatif x-nya berapa? Ini di dalam mutlaknya, yaitu 2x dikurangi 3 sama dengan 5. Baiklah, pada persamaan linear kita selesaikan ini untuk menentukan nilai x-nya. Maka 2x sama dengan 5 ditambah 3 sehingga 2x sama dengan 8. Maka x-nya sama dengan 4. Atau ini kita kalikan satu per satu, negatif 2x ditambah 3 sama dengan 5. Negatif 2x sama dengan 5 dikurangi 3. Berikutnya negatif 2x sama dengan 2, x-nya sama dengan 2 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 1. Sehingga penyelesaiannya bagaimana penyelesaiannya? Jika kita ingin menentukan penyelesaian, kita uji saja apakah penyelesaiannya x ini dan ini benar. Kita masukkan aja substitusi ke soal. Kita masukkan misalnya, kita ambil contoh 4. 4 masukkan ke ini, 2 kali 4 8. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Nilai mutlak 5 sama dengan 5. Benar, berarti ini penyelesaiannya. Berikutnya kalau ini kita substitusi. Negatif 1. 2 kali negatif 1 itu negatif 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 5. Nilai mutlak negatif 5 itu sama dengan 5. Berarti dua-duanya ini memenuhi persamaan nilai mutlak seperti ini. Jadi penyelesaiannya x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 4. Mari kita pelajari yang contoh bentuk kedua, di mana nilai mutlak fx sama dengan gx, gx-nya lebih besar sama dengan 0. Contoh, misalnya nilai mutlak x dikurangi 1 sama dengan 3x plus 2. Kita kerjakan sesuai definisi ini. Yang pertama bernilai positif x-nya itu sendiri, berarti di dalam nilai mutlak ini yaitu x dikurangi 1 sama dengan 3x plus 2. Kalau kita selesaikan ini, maka x dikurangi 3x sama dengan 2 ditambah 1. Jadi yang x kumpulkan dengan x, konsanta dengan konsanta. Sehingga negatif 2x sama dengan 3. X sama dengan negatif 3 per 2. Atau sekarang yang definisi ini negatif x, maka negatif x-nya yang mana? Di dalam nilai mutlak ini sendiri, yaitu x dikurangi 1 sama dengan 3x plus 2. Dikalikan 1 per 1 ini, maka menjadi negatif x plus 1 sama dengan 3x plus 2.
Sehingga kita kumpulkan X-nya, maka negatif X dikurangi 3X sama dengan 2. Ini dikurangi 1, maka negatif 4X sama dengan 1. X sama dengan 1 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 1/4. Sekarang kita perhatikan X-nya. X-nya diperoleh negatif 3/2 dan atau X-nya negatif 1/4. Apakah ini merupakan himpunan penyelesaian dari soal ini? Untuk membuktikannya, kita substitusi ke soalnya ini. Mari kita substitusi apakah ini merupakan penyelesaiannya. X-nya negatif 3/2. Kita substitusi ke sini. Maka negatif 3/2 dikurangi 1 sama dengan 3 dikalikan negatif 3/2 ditambah 2. Ini negatif 3/2 menyamakan penyebutnya menjadi 2/2 seperti ini nilai mutlak. Ini dikalikan negatif 9/2. Ini menyamakan penyebutnya menjadi menjadi 4/2. Jadi 4/2. Selesaikan ini yang sebelah kiri nilai mutlaknya negatif 3, negatif 2, maka menjadi negatif 5/2 sama dengan negatif 9 ditambah 4 sama dengan negatif 5/2. Kita perhatikan sekarang nilai mutlak di dalam ini negatif 5/2. Nilai mutlaknya berapa? Tentunya tadi sudah dijelaskan hasilnya positif. Sama dengan ini. Apakah sama? Ini tidak sama hasilnya. Maka ini tidak memenuhi untuk X negatif 3/2. Sekarang kalau X-nya negatif 1/4, apakah memenuhi ke sini? Kita hitung nilai mutlak negatif 1/4 dikurangi 1, berarti kalau menyamakan penyebut menjadi 4/4 sama dengan 3 kali negatif 1/4 ditambah 2. Ini negatif 5/4. Ini jika dikalikan negatif 3/4 menyamakan penyebutnya yang ini. Penyebutnya ini 4 dikalikan 2 menjadi 8/4. Sehingga negatif 5/4 sama dengan negatif 3 ditambah 8 itu 5/4. Hasilnya yang ini bagaimana? Untuk nilai mutlak negatif 5/4 hasilnya kan positif. Negatif itu hasilnya kalau nilai mutlak maka hasilnya 5/4. Ini 5/4. Benar. Maka X sama dengan ini merupakan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurangi 1 sama dengan 3X plus 2. Karena di sini ada syarat GX-nya harus lebih besar sama dengan 0. GX-nya yang mana? Ini. Tidak boleh negatif hasilnya di sini. Maka dari sini himpunan penyelesaiannya jika ditulis dalam bentuk AP sama dengan berapa yang memenuhi tadi? Negatif 1/4. Inilah himpunan penyelesaian dari soal yang berbentuk nilai mutlak Fx sama dengan Gx, di mana Gx-nya harus lebih besar 0. Jadi yang perlu diperhatikan yang ini, syarat ini. Sehingga sini hasilnya positif di sini jika sudah disubstitusi ke Gx. Baik, kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga yaitu nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak Gx. Sekarang contoh, misalnya nilai mutlak X dikurangi 1, X dikurangi 1 sama dengan nilai mutlak 2X ditambah 1. Bagaimana jika nilai mutlak yang sebelah kanan juga nilai mutlak? Pertama,
kita perhatikan cara X min 1 ini dibatasi oleh, untuk definisinya tadi, definisinya yang enggak dibatasi X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari 0. Maka cari saja ini pembuat nolnya. Bagaimana untuk membuat 0 ini? Buat X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Yang ini pembuat nolnya bagaimana? 2X plus 1 sama dengan 0, maka 2X sama dengan negatif 1, X-nya sama dengan negatif 1/2. Setelah ketemu ini, baru kita buat ke garis bilangan. Ke garis bilangan. Masukkan ke garis bilangan. Sini negatif 1/2, misalnya di sini 1. Setelah itu, dari ini ada daerah di mana itu X-nya kurang dari negatif setengah. Yang kedua daerah, misalnya ini saya buat A, daerah A. Ini daerah B. Daerah B itu di antara negatif setengah kurang dari 1. Yang C itu lebih dari 1 atau ke kanan 1. Jadi ada 3 daerah itu yang kurang dari negatif setengah kurang dari 1. Yang ketiga C daerah lebih dari sama dengan 1. Kita bahas satu persatu. Misalnya X-nya kurang dari sama dengan negatif setengah atau X-nya daerah A. Kita substitusi ke soalnya. Soalnya itu X dikurangi 1 nilai mutlak sama dengan 2X plus 1 nilai mutlak. Kita ambil saja X-nya kurang dari sama dengan ini. Ada angka berapa saja di sini. Kita ambil contoh, misalnya X-nya min 1. Karena di kirinya negatif setengah. Kita substitusi ke sini. Negatif 1 dikurangi 1, maka hasilnya negatif 2. Nah, kalau negatif, maka yang diambil untuk nilai mutlaknya ini definisi yang negatif X. Sehingga ini negatif X. X-nya berapa? Ini yang di dalam. X min 1 sama dengan X-nya min 1, kita substitusi ke sini. 2 kali min 1 itu min 2 ditambah 1, hasilnya negatif 1. Berarti yang ini, soalnya ini kita ambil yang negatif. Karena hasilnya tadi negatif. Sudah selesaikan. Dapatkan satu persatu. Negatif X plus 1 sama dengan ini negatif 2X. Ini dikalikan negatif 1. Ini negatif X. Ini plus 2X sama dengan min 1. Ini ke kanan maka min 1. Min 1X ditambah 2X sama dengan 1X atau X sama dengan negatif 2. Ini untuk daerahnya yang ini. X-nya menghasilkan sama dengan negatif 2. Sekarang yang di antara negatif 1 tambah 1. Negatif 1/2 kurang dari X kurang dari 1. Kita tulis soalnya di sini. X min 1 mutlak sama dengan 2X plus 1. Mau ngambil contoh bilangan berapa untuk daerah B ini? Ini negatif setengah, ini 1. Yang paling mudah saja kita cari, yaitu di antara bilangan ini dan ini ada angka 0 di sini. Maka kita ambil saja 0. 0 masuk ke sini. 0 dikurangi 1 itu negatif 1 hasilnya. Berarti negatif. Kita ambil definisi yang negatif. Negatif X min 1. Ini min 2 kali 0.
Karena tadi diambil X-nya 0. 2 kali 0, 0. 0 tambah 1 positif. Maka definisinya ini kita ambil yang positif, yaitu 2x plus 1. Sehingga kita selesaikan, ini negatif x plus 1 sama dengan 2x plus 1. Ini min 2x min sama dengan 1 dikurangi 1, sehingga ini min 3x sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 0. Selanjutnya untuk daerah C. Daerah C itu x lebih besar sama dengan 1. Kita substitusi ke soalnya. Ambil soalnya dulu. X min 1 sama dengan 2x plus 1. Kita ambil bilangannya yang lebih besar sama dengan 1 berapa? Misalnya kita ambil angka 2. 2 substitusi ke sini. 2 dikurangi 1 hasilnya positif 1. Maka nilai yang mutlaknya ini kita ambil yang positif. Sehingga X min 1 sama dengan, tadi X-nya ambil angka 2. Berarti 2 kali 2 4. 4 tambah 1 sama dengan 5. Positif. Berarti nilai mutlaknya ini kita ambil yang positif, yaitu 2x plus 1. Kita kumpulkan X-nya seperti ini, sama dengan 1 plus 1. Sehingga min X sama dengan 2. Sehingga X sama dengan negatif 2. Ada penyelesaian X negatif 2, X sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Kita substitusi saja untuk membuktikan apakah ini jawaban atau penyelesaiannya. Nah, kita substitusi ke sini, ke soalnya. Kita ambil yang 0 dulu. 0 substitusi ke sini. 0 dikurangi 1 negatif 1. Nilai mutlak negatif 1 sama dengan 1. 2 kali 0 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Nilai mutlak 1 1. Sehingga benar untuk X-nya sama dengan 0. Sehingga di sini HP atau penyelesaiannya yang pertama 0 sudah masuk. Berikutnya untuk X-nya sama dengan negatif 2. Kita substitusi lagi ke soalnya. Soalnya negatif 2 dikurangi 1 negatif 3. Nilai mutlak negatif 3 itu sama dengan 3. Kita substitusi X-nya untuk negatif 2. 2 kali negatif 2 itu negatif 4. Ditambah 1 itu hasilnya negatif 3. Nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3. Sehingga sama, ini hasilnya juga 3, ini juga 3. Berarti ini juga penyelesaiannya. Sehingga kesimpulannya penyelesaiannya tersebut, himpunan penyelesaiannya tidak lain adalah 0 dan atau negatif 2. Bisa saja kita tulis yang ini X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 2. Baik, ini adalah salah satu cara untuk menentukan bentuk nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak GE. Mungkin kalian bisa juga menggunakan alternatif penyelesaian yang lain, karena ini salah satu penyelesaiannya. Terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan anak-anak jaga kesehatan, tetap semangat. Salam matematika.